Oh, Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Roni Ritz dalam acara KitKat ya, ngobrol santai bareng sahabat KT. Nah, pada malam hari ini ya, teman-teman kalau misalnya ingin share acara KitKat pada malam hari ini, itu di bawah sudah ada ya, mesti kemana. Jadi tidak pakai link, tapi langsung aja ke Facebook KT ya, atau ke KT TV. Jadi teman-teman bisa langsung streaming langsung di Facebook KT dan juga di KT TV. Oke, nah teman-teman sebelum kita mulai ya, ini pembicaranya sudah ready. Saya pengen tahu dulu pertama kualitas suara dan gambarnya apakah sudah oke? Kalau sudah oke silakan komen ya, saya akan cek dulu. Oke, sekalian absen ya. Wah ini Masya Allah nih. Saya bacakan dari, wah ini udah banyak banget nih ya. Wika, Coach Wika sudah hadir. Terus juga dari Jogja juga udah hadir, Mas Imam. Terus juga dari Makassar, Surabaya, Mbak Nisa hadir. Terus, wah ini banyak sekali ya, saya nggak bisa sebutin satu persatu ya. Yang pasti teman-teman, kalau misalnya memang pengen share, masih ada waktu ya, ini baru jam 8 lewat 6, silakan untuk men-share Facebook KT atau Facebook KT TV, yaitu di YouTube untuk ke teman-temannya ya. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber ya, seorang leader pemimpin dari komunitas Updating True Health di acara KitKat. Nah, sebenarnya acara perdana Bapak Ibu ya. KitKat itu apa sih? KitKat itu adalah kependekan ya, dan kepanjangannya adalah kepoin terus KAT ya. Karena kenapa? Karena KAT itu memiliki banyak sekali program-program yang sekarang kalau kita berbicara era new normal itu kita berbicara dengan program online ya. Kita punya kangen gathering online, kita punya health talks, kita juga punya yang terbaru adalah KitKat ya, kepoin terus KT. Nah, acara ini akan diadakan setiap pekan kedua dan pekan keempat ya. Jadi teman-teman nanti pekan kedua, pekan keempat itu KitKat, dan pekan pertama dengan pekan ketiga itu adalah health talks dari KAT Komunitas Updating True Health bersama para dokter yang sudah kompeten seperti itu ya. Nah, tanpa panjang kata lagi ya, kita mau belajar malam ini, kita ngobrol santai. Kalau pengen ngeteh, pengen ngopi silahkan ya. Mau ada cemilan boleh ya. Kalau misalkan ada teman-temannya ajak aja nonton seperti itu ya. Dan karena kita sekarang kita sudah open seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, beliau datang dari Makassar ya, dan saya kenal beliau. Beliau menjalankan bisnis ini bersama suaminya ya, dan sekarang yang kita akan kulik-kulik itu adalah istrinya Bapak Ibu ya. Siapa dia? Kita panggilkan sebentar. Biasa kalau misalkan new normal tantangannya itu di sinyal seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang coba lihat layar Facebook. Oke. Assalamualaikum, Bidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Masya Allah. semuanya? Sehat? Good. Alhamdulillah sehat. Teman-teman juga pasti insya Allah sehat ya. Bidun, ini suara saya udah oke? Oke. Oke, jelas ya. Oke. Yes. Gambar agak putus-putus ya. Ya nggak apa-apa, yang penting suaranya. Ya. Ya. Oke. Panggilnya Bidun ya, Bidan Uni ya. Jadi disingkat Bidun seperti itu ya. Nah, Bidun, kan ini menjadi leader pertama nih di acara KitKat ya. Kepoin terus KAT ya. Nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan, di mana nanti ya Bidun free aja, jawabnya bebas seperti itu ya. Karena di sini kita ngobrol santai seperti itu ya. Nah, mungkin pertama-tama kita mungkin pengen berkenalan dari Bidun sendiri nih ya. Sebelum latar belakang, sebelum menjalankan serius bisnis Kangen Water tuh apa sih kira-kira kegiatannya? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidanuli dari Makassar.
sering dipanggil bidun ya teman-teman. Kalau ada yang panggil bidun berarti itu orang ke Aceh, orang kangen water seperti itu. Nah, saya sangat bersyukur sekali hari ini saya bisa mengisi acara perdana ya KitKat, dan itu luar biasa sekali. Itu adalah penghargaan ya, mungkin insya Allah buat tim Makassar dan semuanya insya Allah. Dan waktu saya diinfokan bahwa insya Allah akan diundang sebagai pemateri, ya saya nggak berpikir panjang. Alhamdulillah saya bersedia, dan ternyata malam ini jadi ya. Nah, jadi saya sebelum menjalankan bisnis kangen water itu ya latar belakang saya adalah seorang bidan, Bapak Ibu. Jadi profesi saya sebagai seorang bidan, dan sampai sekarang pun alhamdulillah juga masih tetap menjadi seorang bidan. Gitu. Dan sekarang pun sebenarnya nih sedikit bocoran ya, Mas. Kebetulan di rumah ini lagi ada pasien yang sementara mau melahirkan nih, gitu. Oh, Masya Allah. Jadi, ya alhamdulillah. Karena ini semua sudah menjadi amanah ya bagi saya, ya tetap harus dijalankan dengan profesional. Ya tadi saya sempat minta izin sebentar ke keluarga pasien, saya live dulu selama 1 jam. Insya Allah ada teman saya yang insya Allah saya amanahkan untuk menggantikan saya gitu. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman profesi sebagai bidan ya, dan ibu rumah tangga ya, seperti itu ya? Ya, benar. Ibu rumah tangga dengan 2 anak. Dengan 2 anak, Masya Allah ya, dan 1 suami seperti itu. Nah, jadi sambil mengerjakan bidan juga sambil mengerjakan bisnis kangen water ya, seperti itu? Ya, benar. Kalau sebelum kangen water ini udah pernah bisnis belum, Bidun kira-kira? Kalau ditanya pernah bisnis, alhamdulillah pernah. Bisnisnya itu sebelum di kangen water pernah konvensional, dan kemudian pernah terjun di dunia MLM ya, waktu itu sama mungkin dengan Coach Roni, hurufnya T akhirannya I gitu, kurang lebih 2 tahun. Terus kemudian umroh haji ya, dan dari umroh haji ke kangen water sampai sekarang alhamdulillah. Jadi memang sempat punya pengalaman ya bisnis jaringan ya, seperti itu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, oke. Kalau suami sebelumnya apa? Latar belakang juga sama berwirausaha atau gimana? Ya sama, jadi dulu usaha kita sama-sama itu di bisnis komputer ya, jadi penjualan komputer di salah satu mall di Makassar ya. Dan itu kita jalankan kurang lebih ya 10 tahun lebih lah lamanya. Baru setelah itu menjalankan bisnis kangen water, baru kita fokus ke bisnis kangen waternya. Seperti itu. Jadi memang udah sempat punya bisnis juga ya, seperti itu ya. Ya. Benar. Nah, ketika ngejalanin nih berdua ya, gimana? Maksudnya apa memang ada kesepakatan, misalkan kan selain bidan kan maksudnya harus prakteknya di rumah atau di mana? Jadi ada 2 sih sebenarnya, terserah pasti mau pilih yang mana. Ada di satu rumah sakit yang ada di Makassar, dan kebetulan juga di rumah gitu. Oke. Terus bagi waktunya gimana sama suami? Maksudnya ketika misalkan minggu nih pertemuan atau pas edukasi itu gimana? Jadi kalau misalnya edukasinya sih alhamdulillah selama ini selalu bareng-bareng ya, jadi supportnya ya seperti itu, supportnya suami. Jadi kita bareng jalan, apalagi misalnya kalau kita keluar daerah nih yang butuh mahram apa segala macam pasti ikut gitu. Walaupun mungkin jaraknya juga ya ada yang juga sih jarak dekat, ya tergantung dari kesempatannya beliau aja sih Mas, seperti itu. Yang jelasnya, yang intinya ya kita sebagai ibu rumah tangga pastinya tetap mengatur ya, kapan kita harus keluar rumah, apa yang harus kita kerjakan dulu sebelum keluar rumah, ya pastinya kan harus masak dulu ya buat anak-anak gitu. Selesai pekerjaan rumah tangga baru ke bisnis gitu. Nah, terus sekarang bertambah nih dengan pasien yang kadang misalnya tiba-tiba WA mau periksa, ya udah jadi itu aja nanti diatur, kapan saya keluarnya, kapan pasiennya datang gitu. Oke, jadi memang sudah disepakati ya tentang keluar rumah atau juga iya seperti itu. Nah, terus misalkan nih pernah nggak pas lagi edukasi ini ada yang mau melahirkan, mau brojol gitu?
Itu Sampai gimana sekarang tuh? sih belum pernah, gitu kan. Belum pernah. Hmm. Jadi dulu emang waktu apa lagi namanya sebelumnya emang pernah bidannya ini pernah apa ya vakum ya waktu itu pernah vakum kurang lebih sekitar ya dari 2015 sampai 2019 kemarin itu vakum. Kenapa sekarang ke apa sang bidannya ini muncul kembali itu karena alhamdulillah saya menemukan metode baru bagaimana caranya melahirkan secara Islami, alhamdulillah, dan itu yang saya praktikkan sekarang seperti itu. Oke. Ya. Oke, sip. Jadi Nah, kalau tadi ditanya kan pernah nggak? kenapa? Jadi kalau ditanya pernah nggak pas edukasi brojol sampai sekarang sih belum dan alhamdulillah sekarang yang terjadi malam ini nih. Malam ini Ada ya. Nah, amanah, ini mah menegangkan ya. benar menegangkan, Iya. dua-duanya menegangkan. Oke. Jadi gini teman-teman ya baru dapat kabar tadi sore intinya beliau sedang menemani ya Bidun ya menemani ibu yang udah bukan berapa ibunya? Sekarang alhamdulillah ke-5. 5 ya. Nah, yaitu masa-masa saya sempat bilang teman-teman saya sempat bilang ke Biduni, ini gimana nih mau diterusin nggak? Udah mas terusin aja nggak apa-apa gitu kan. Ya walaupun nanti qadarullah misalkan tiba-tiba emang mau babynya mau keluar gitu kan, ya sudah kita sudahi seperti itu ya. Dan insya Allah yang penting bayinya sehat, amin seperti itu ya. Amin. Oke, tadi kita udah gimana? Planning bisnis kan ada, jadi saya berani juga karena alhamdulillah saya punya teman yang saya sudah anggap sebagai saudara dan bidannya juga bidan senior itu yang membantu saya sekarang di rumah gitu. Jadi ada plan B-nya gitu. Oke. Jadi emang ada ya bahasanya ada orang lain yang menjaga juga ya seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang Bidun secara keluarga, secara apa namanya awal-awal sebelum kenal Kang Water. Nah, sekarang saya mau nanya nih tentang ada pertanyaannya. Perkenalan dengan Kang Water. Ceritain dong, itu gimana sih perkenalannya awalnya? Silakan. Ya, jadi perkenalannya ini. Saya mengenal Kang Water itu sebenarnya bukan dari leader sekarang, gitu. Waktu itu ada teman saya, itu kebetulan jamaah saya di travel itu menginformasikan bahwa ada air kesehatan yang bagus. Saya mah kalau tentang kesehatan itu nggak berpikir 2 kali. Apalagi saya pikir ini adalah cuman air, minum doang kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang berat gitu. Saya minum. Terus si orang pertama nih menginformasikan ke saya minum dari beliau. Nah ternyata di tetangga saya, dia juga men-share ini air kan. Ada 3-4 rumah dari rumah, gitu share kan. Nah beberapa kali saya ganti galon yang 2 liter itu ke beliaunya, tiba-tiba nih Pak Hafiz ya teman saya itu menginformasikan kalau ada sahabatnya yang ternyata udah memiliki mesin Kangen Water di Siro. Iya benar dan itu bukan orang yang baru kita kenal, itu sudah dianggap sebagai saudara gitu. Mulai dari bisnis komputer ya seperti itu. Alhamdulillah. Nah terus dia bilang ke saya coba kesana saja bertanya. Waktu itu kan beliau ibaratnya dia masih nggak mau minum ini air kanggeng. Apa sih itu air kanggeng? Ya kan air kanggeng seperti apa sih nggak mau minum tuh awalnya. Bahkan kalau saya kasih ke beliau tuh dia kayak mau muntahin gitu. Pokoknya nggak bisa masuk di leher lah buat dia. Nah pas itu besoknya saya langsung ke sana ke Densirua. Terus baru saya lihat ternyata alatnya sekecil ini gitu. Karena waktu itu cuma saya yang jadi saya yang ke sana. Bapak waktu itu nggak turun nih karena ini udah beberapa tahun yang lalu sih. Nah pas itu jadi ceritanya saya mengenal Kangen Water itu leader saya bukan dia manggil saya tapi saya mendatangkan diri saya ke sana gitu. Karena saking saya pengen tahu ini apa nih air kanggeng gitu. Nah pas sampai di sana ya namanya juga leader baru ya waktu itu dia masih 2A kalau nggak salah. Dia sempat edukasi saya pakai lip chart gitu. Itu pun netes-netesnya belum lengkap. Nah terus yang gini, gimana? Saya bilang wah bagus nih airnya. Terus ibu maunya apa? Saya bilang saya mau minum airnya dulu deh Pak. Saya bilang karena kalau dari mesinnya untuk sementara ini belum, ya kan? Tapi
Apa tahu ada nih nanti satu saja. Jadi saya dijelasin nih tentang bisnisnya juga, walaupun belum secara yang sekarang ya 8 poin seperti itu. Ya ringkas-ringkas saja. Namanya juga orang baru ya 2A waktu itu. Nah, terus udah dijelasin tuh. Terus ini tidak berpikir panjang. Otak bisnis saya jalan nih. Wah ini bagus nih kalau dilempar ke daerah. Nah, orang yang pertama yang saya hubungi adalah saudara. Waktu itu saya cerita nih manfaatnya Kangen Water, walaupun pada saat itu baru pertama ya. Ceritain terus saudara saya bilang, oke, kirim aja ke sini. Beberapa botol, 50 botol waktu itu pertama saya kirim ke sana. 4 jam loh dari Makassar ya ke sana, ke daerah saya lewat mobil. Nah, 4 jam di jalan waktu, iya 4 jam. Berjalan itu kan 50 botol, 50 botol, terus kemudian beberapa dos. Akhirnya pernah waktu itu 10 dos. Nah, yang terjadi adalah ya mungkin sang leader tuh merasa bahwa, aduh ini kok semakin lama semakin banyak nih pesanannya. Dia bahkan kadang begadang nih ya sampai jam 2 untuk nungguin ini mobil yang mau ambilnya. Masya Allah. Ya jadi ya tepuk tangan dulu dong buat Pak Haji Jusman. Sayangnya sekarang ya. Pak Haji Jusman ya sekarang Sik ya. Nah jadi habis itu dia ini kan saya bilang ke saudara 3 bulan berlangsung seperti itu, saya tanya, ini sekarang sopir udah nggak mau ambil ini air, gimana? Gitu kan? Solusinya gimana? Mau ngapain? Mau berhenti bisnisnya atau mau lanjutin? Ya kakak bilang nggak mungkin dilanjutin. Jangankan botol, orang sekarang bawa galon nih mau di-share 2 water ceritanya kan gitu. Udah, jadi solusinya gimana? Oke, saya beli mesinnya. Kakak saya bilang gitu. Saya terpikir lagi nih, ini kan kakak udah mau beli mesinnya, dia mau share the water, saya mau jalankan bisnisnya. Jadi waktu itu Mas, jujur saya belum memiliki mesin, saya belum memiliki ID, tapi sudah dijelasin sama Pak Jusman waktu itu, saya jual mesin Kangen Water itu tanpa ID dan waktu itu saya sangat senang karena cuma dikasih uang 2 juta gitu. 2 juta. Saya dikasih sama Pak Jusman itu uang 2 juta, kan belum tahu 1 poin 2 poin seperti apa ya. 2 juta. Kebetulan yang beli orang pertama itu adalah yayasan saya, tempat saya ngajar di suatu daerah karena saya juga waktu itu dosen ya. Di jam dari Makassar. Nah, dia belilah mesin Kangen Waternya waktu itu SD 501. Masuklah di Pak Jusman. Saya dikasih 2 juta. Wah, bahagia kan? Udah. Saya berpikir nih, oke, otak saya berjalan nih. Gimana kalau misalnya saya minta izin ke kakak. Jadi kalau misalnya gimana nih kalau misalnya kakak bersedia nanti tukaran ID gitu loh. Mesinnya atas namanya saya, mesinnya atas namanya saya. Mesinnya ada di rumahnya kakak gitu. Nanti kalau saya beli mesinnya dari rumah, ID-nya di situ. Nah ternyata kakak saya setuju waktu itu. Muncullah ID saya. Jadi saya punya ID 0 rupiah gitu loh. Tapi karena keinginan saya, impian saya kuat, akhirnya alhamdulillah bisa menjalankan ini bisnisnya gitu loh Mas. Berjalan waktu mungkin sekitar, dan lucunya di sini Mas, saya punya ID itu nggak saya manfaatin karena saya kan tadi saya punya bisnis lain loh Mas sebelumnya kan. Dan di situ pun saya ya istilahnya seorang leader ya dengan 1000 jamaah gitu kan. Jadi udah 1 tahun, hampir 1 tahun ID itu nggak kepake. Kapan kepakainya? Pada saat nih, saya kan sudah free air nih dari Pak Jusman ya. Waktu itu tiap habis, dan alhamdulillah suami udah mulai juga senang dengan airnya. Ya kan, udah nggak bisa minum lagi kalau bukan Kangen Water ya kan. Nah, waktu itu karena saya sering berulang datang, Pak Jusman tuh alhamdulillah nggak pernah berhenti. Mungkin dilihat ya peluang yang ada di saya tuh nggak pernah berhenti untuk ini mensupport apa ya gitu ya, memotivasi loh gimana gitu kan. Memfollow up lah ya. Memfollow up sampai dia itu rela masuk di bisnis saya gitu waktu itu. Dan bayarnya nggak mahal, nggak murah, hampir 20 juta waktu itu dia bayar. Terus hampir itu saya ingat sekali, saya ambil air terus yang ini, Bu Bidan, gimana nih bisnis Kangen Water? Terus nggak tahu, secara mungkin ya udah tahu cara follow up yang seperti apa ya, tiba-tiba dia ngomong tentang bonus nih. Bu Bidan, saya punya bonusnya, saya nggak bilang bonus saya, cuma gini, bonusnya itu sekian, 5 poin itu sekian. Terus saya bilang, Pak, saya duduk nih, saya ingat sekali saya duduk di depan, Pak Haji, itu maksudnya bonusnya yang 14,5 itu gimana? Itu bonusnya 5 poin, gitu.
Saya bilang 14,5 itu setiap bulan ya, setiap bulan. Enggak Bu, satu kali saya jualan mesin kan udah 5 kan. Bayangkan saya masuk di 2A, dia udah 5 baru saya menjalankan bisnisnya. Bayangin kan jauhnya kan saya dengan beliau. Iya. Enggak Bu, setiap saya jualan 1 unit itu saya dapat 14,5. Aduh, saya perbaiki nih Mas, duduk saya gini. Pak, tolong jelaskan. Saya minta jelasin dong sejelas-jelasnya. Udah digambarkan tuh pulang. Pak, serius nih Pak? Iya serius. Terus dia bilang gini, gini ya. Dia memberikan, insya Allah Bu, saya jamin nih gini. Ibu kan udah tahu nih seperti apa nih aktivitasnya sekarang, udah tahu gimana Ibu punya kegiatan. Di bisnis yang sekarang, silahkan Ibu tetap kerjakan. Anggaplah sekarang 100% tenaganya Ibu di bisnis yang sekarang. Enggak banyak-banyak kok yang saya minta Bu. Cuma 5% aja dari 100%, 90% ke bisnis. Oke. 5% doang, insya Allah Bu, 1 tahun ke depan Ibu bisa dapat 100 juta dalam waktu sebulan. Saya bilang gitu, iya tapi dengan catatan Bu, harus sesuai sistem. Oke lah, bismillah, mulailah dari situ Pak, Mas Coach. Mulai dari situ saya jalankan bisnis dan ternyata alhamdulillah terbukti. Ya waktu itu 8 bulan kita tembus 100 juta pertama gitu. Alhamdulillah. Dan posisi sekarang di 6A ya waktu 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Ya, jadi buat teman-teman tadi ya buat teman-teman sahabat KT, tadi kita dengar ya kalau misalkan ya kalau ada yang mungkin kendalanya belum memiliki finansial, ya di sini ada buktinya gitu loh. Ketika ada kemauan, ya insya Allah yang maha memberi rezeki itu pasti ada jalannya, betul nggak ya? Tadi dari kakaknya mungkin ya belum untuk memutuskan jalankan bisnisnya, tapi ya ID-nya buat bidun dulu, betul ya? Setelah itu kan ya di switch ya, diganti ya, seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman kenapa? Sekarang kakak punya ID juga. Nah ya, punya ID juga. Ya, jadi teman-teman jangan kecil hati ya. Jadi banyak kesempatan banget kalau kita percaya ya. Apalagi di masa seperti ini ya. Intinya nggak mungkin lah. Banyak orang ya sedang mencari bisnis di mana kesehatan dan kebersihan, dan insya Allah dicocok seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya tadi berarti memiliki mesin ini bukan karena kendala kesehatan berarti ya, karena memang cocok ya, seperti itu ya. Halo, jadi ngenya saya halo, suara itu ya. Halo, jadi saya tertarik di awal itu bukan di bisnisnya tapi ke kesehatannya dulu. Tuh. Kesehatannya, oke. Oke, ya. Nah, sekarang untuk ketika udah masuk nih ke dalam komunitas Amazing True Health ya, KAT support systemnya atau ASIS ya, Amazing Samurai Support System. Pembelajaran apa sih yang kira-kira buat Bindu nih, wah ini saya berlabuh di tempat yang tepat nih. Kira-kira di kurikulum apa gitu? Ya, silakan. Ya, siap. Jadi kalau ditanya pembelajaran apa, wow di sini banyak sekali pembelajarannya Bapak Ibu ya. Saya waktu itu karena saya benar-benar sudah disupport sama leader saya Pak Jusman itu, saya belum ada apa-apanya. Waktu itu dibayarin tiket loh. Waktu itu sebenarnya sih cuman suami saya yang mau waktu itu dibayarin kan, saya bayar Pak Hafiz, tapi Pak Hafiz kan bilang gini, kan yang sebenarnya yang potensi untuk menjalankan ini tuh lebih ke istri saya, ikutkan istri saya begitu bareng-barengan. Jadi waktu itu kita dibayarin berdua. Saya ingat saya belum apa-apanya, itu kita berangkat bertiga dengan salah satu leader dari Kendari itu ada Pak Juli ya. Itu kita masih baru, belum ada tim gitu waktu itu. Tapi kami bismillah deh berangkat waktu itu acara apa ya? LCD waktu kalau nggak salah LCD. Nah di LCD itu saya kan ya mungkin karena saya orangnya seperti gimana ya, punya ambisius gimana gitu. Saya belum ada apa-apanya waktu itu. Saya bilang gini, insya Allah 1 tahun ke depan saya akan naik panggung ke atas. Saya bilang gitu. Nah jadi saya ingat saya waktu itu kan ada nih di di pila-pila nih dari Makassar, dari itu dengan bendera. Disebutin kotanya ya. Nah, dan ada namanya bendera memang yang disiapkan tuh. Benderanya waktu itu kita cuma Makassar 4 orang. Yang ambil benderanya siapa? Yang ambil benderanya saya. Saya yang pergi ambil benderanya, saya pegang ini benderanya, dan saya berani merinding waktu itu. Saya berani berfoto dengan saya berani berfoto
dengan ini apa leader-leader besar itu, ya kan, termasuk Dr. Andika, Mas Ron, apa segala macam, ya sudah ada di situ lah. Saya bilang ya sekarang waktunya ini kayaknya ini memang udah tepat nih saya berada di sini. Selain itu ya masih banyak sih, ada squad ya. Mungkin yang tadinya saya datang sendiri, Mas, alhamdulillah. Dan nih SWAT-nya ini di Makassar ya. Gitu. Oh, ini waktu di Makassar ya. Ya ini waktu di Makassar itu ya, sebelah saya tuh pasangan saya tuh yang tercinta Pak Apisena yang sebelah. Oh iya. Nah ini dia nih mantannya. Jadi emang kemana-mana berdua ya ini ya. Ini pun pas lagi ini ya. Kan pakai masker nih. Baru-baru ini berarti ya. Iya, ini baru-baru nih waktu kita pertama keluar dari rumah. Ya kan? Oh iya. Waktu pertama keluar rumah dan alhamdulillah waktu itu closing salah satu rumah sakit di Goa baru-baru. Ya. Nah jadi SWAT Makassar dan waktu kan kita berangkatnya sendiri ke Jakarta. Alhamdulillah beberapa selalu saya intinya gini, setiap pertemuan yang ada di Jakarta maupun di Bandung itu nggak pernah sama sekali pun saya tidak hadirkan. Mau pertemuan apa kayak intinya pasti kami akan. Dan luar biasanya kita selalu datang bukan sendiri tapi barengan dengan tim. Mungkin ada fotonya Mas bareng-bareng dengan tim nih. Waktu itu terakhir adalah Inspiring Day. Bentar. Ini yang Inspiring Day itu. Oke. Ya lanjut aja. Jadi banyak ya. Oke. Nah jadi seperti itu. Jadinya yang tadinya sendiri, alhamdulillah emang selalu gitu. Pokoknya kalau ada satu pertemuan pasti ini dia. Pokoknya nanti pertemuan berikutnya harus bawa tim lebih banyak. Dan waktu itu ya saya ingat banget kita berangkatnya 50 orang dari Makassar. Masya Allah. Ini Inspiring Day di mana nih, Bidun? Ini yang terakhir nih waktu di Jakarta. Ini di Jakarta. Kita lagi. Iya. Ini kita lagi coba-cobain semua nih Mas. Kereta apa gitu kan? Ini kan orang dari daerah nih kita bawa. MRT. Cobain. Yes, MRT kita coba-coba semua ini. Iya. Waktu itu seru sih ya, seru dengan tim nih berangkat ke sana nih. Itu waktu itu. Ya. Oke, jadi pertemuan-pertemuan itu yang membuat bertumbuh ya sebenarnya ya. Iya benar Mas. Dan ya buat teman-teman intinya di KT Komunitas Amazing True Health ini kita juga dengan support sistemnya namanya ASIS ya, Amazing Samurai Support System. Kita pun memprovide teman-teman kalau misalkan belum terlalu lihai berbicara di panggung, kita akan ajarkan. Misalkan bagaimana paradigma bisnis ini kita mengajarkan. Jadi buat teman-teman di luaran ini nggak usah khawatir kalau misalnya nanti gimana kalau nyemplung ke Kangen Water dengan KT. Insya Allah semua kita sudah sediain seperti itu. Ya, jadi tinggal terima rapih aja. Tinggal kerjain kurikulumnya, insya Allah ke-6. Betul gitu Bidun ya? Iya, benar. Ada bukan cuma itu juga, ada honeymoon camp ya kan, seperti ada Harkat, ada sekarang muncul lagi ada training. Ada training microblog nih, ya kan? Seperti itu, training publishing banyak lah. Ya, yang mau bikin karusel ya, kita juga ada pelatihan. Itu training microblog seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Bidun. Sekarang saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu peran atau support siapa sih yang membuat Bidun ini fight di Kangen Water? What is your big dream? Silakan. Iya, pastinya sih yang sangat mensupport adalah pasangan kita dulu, intinya dulu ya. Karena biar bagaimanapun kita sebagai seorang istri, namanya juga istri, tetap kodratnya sebagai seorang istri, mau kemana-mana pun harus izin sama suami kan. Kalau nggak ada support ya nggak bisa kemana-mana, ya kan. Jadi ya pertama adalah support suami, izin suami dulu gitu kan, support suami. Terus kemudian ya anak-anak, ya pastinya karena kalau kita ke daerah yang ditinggalin anak-anak, gitu kan. Jadi mereka ya alhamdulillah anak-anak mensupport. Terus kemudian dari keluarga, ya dari orang-orang terdekat lah, seperti ibu, mertua, orang tua, dan ya banyak lah. Dan alhamdulillah yang sangat mensupport pun itu ya apa lagi namanya, coach-coach, leader-leader ya, termasuk Mas Roni, Bu Giana, Pak Jusman ya, Dr. Andika, dan para leader-leader yang semuanya di atas, yang selama ini memberikan pelajaran, itulah yang mensupport. Dan yang tidak kalah penting adalah ya kita punya, walaupun mungkin ada mereka kalau tidak ada pun sistem ya mungkin tidak akan seperti ini ya Mas ya, seperti itu ya. Jadi support yang pertama sih sebenarnya kita sebagai orang tua ya harus dari suami dulu gitu Mas. Gitu. Ya betul. Oke. Nah Bidun, nih
uh, mau nanya ini nih, misalkan uh, ada kesepakatan nggak, misalkan tiba-tiba ada prospek yang Ikhwan misalkan, itu gimana? Ya. Cara, Nah, jadi mungkin kan ya pasti sama Pak Hafiz, cuma gimana menggiringnya. Nah, mungkin teman-teman mau tahu, mungkin yang Afwan ya, maksudnya kan pakai cadar nih gitu kan. Itu gimana sih sebenarnya, mungkin pengen tahu teman-teman. Oke, jadi pasti pernah dong kejadian kan? Ya, jadi kita udah sepakat emangnya. Jadi kalau misalnya yang akan diedukasi laki-laki ya Pak Hafiz yang edukasi gitu. Kalau misalnya perempuan ya saya gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk home sharing ya kita berdua gitu kan, berdua. Tapi sih rata-rata ya gitu kan, rata-rata sih juga tim-tim saya nih kayaknya emak-emak deh. Bani daster ya. Iya benar, bani dasar kan yang rata-rata nih paling kalaupun ada Ikhwan ya paling timnya Pak Hafiz gitu kan. Kalau tim saya ya benar kan timnya Pak Hafiz, jadi enak membinanya enak gitu. Oke. Ya. Nah, kan dengar-dengar udah menelurkan 16A ya. Itu siapa sih? Ya, alhamdulillah 6A yang pertama saya itu adalah sepasang orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, ya dokter di Makassar, yaitu Dokter Nana dan Pak Edi ya. Alhamdulillah tepuk tangan dulu buat beliau. Jadi dia 6A Indonesia, dia masih seorang itu langsung, direct langsung. Bukan, jadi dia yang kedua. Kedalaman kedua. Oke. Jadi ya bukan langsung. Ya, jadi intinya tinggal dikit lagi 6A itu ya. Insya Allah amin ya. Amin. Makanya insya Allah. Amin. Ya. Oke, nah. Ya, buat teman-teman. Goalsnya nggak lewat dari tahun ini. Goalsnya nggak lewat dari tahun ini karena. Ya, amin. Ya, karena impian kita, ya salah satu impian saya adalah gimana sekarang yang klinik, yang rumah BPS istilah kata ya, bidan praktek swasta yang ada di rumah ini sekarang tuh pengen besarkan supaya teman-teman bisa kerja di sini gitu loh, kasih teman-teman yang mungkin yang terbatas ya, seperti saya di luar sini yang nggak bisa masuk ke dalam suatu rumah sakit bisa kesini nantinya gitu Mas. Ya, oke. Nah, jadi gini teman-teman sahabat KT, sebenarnya menjalankan bisnis ini itu juga bisa ya kita saling berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba ya kan, sama tadi peringkatnya ya. Jadi intinya ya disinilah fun-nya gitu teman-teman. Ini keasikannya seperti itu. Kita pengen ngebalap peringkat pengundang kita, sponsor kita, malah kita dibantuin seperti itu. Ya, jadi terjadi dengan Bidun dengan tadi Dokter Nana ya, seperti itu ya. Bahkan yang gue denger pun lu berdua lagi kejar-kejaran ke 6A itu duluan nih, siapa nih serunya kan. Seperti itu ya. Ini harus saya duluan, insya Allah. Harus jangan sampai di Muhammadiyah nih, gitu kan. Iya. Itu salah satu bahan bakar saya sih sebenarnya Mas. Bahan bakar saya ini supaya Bidunya ini duluan nama gitu loh, nama dua gitu loh. Amin. Iya. Nah, kalau dari anak sendiri sempat protes nggak? Maksudnya Uminya, Abinya suka keluar Sabtu Minggu atau mereka udah tahu gimana? Iya sih, udah Mas. Alhamdulillah enggak sih. Kadang waktu kemarin kita ke Jakarta juga saya bawa supaya dia tahu ini loh pekerjaan Uminya, Abinya gitu. Ya. Bahkan sempat umroh bareng ya katanya. Ya, kemarin sempat umroh bareng. Jadi alhamdulillah tahun kemarin 2019 akhir itu Desember kita berangkat. Itu dari mana ya? Hasilnya alhamdulillah dari Kangen Water. Hasilnya dari situ. Ya kan, pekerjaan kita di situ. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya impian umroh, iya benar. Iya. Nah, Bidun, ada pesan-pesan nggak, tips buat teman-teman kita di luaran nih mungkin yang masih mikir untuk menjalankan bisnisnya atau mungkin ya pengen lebih yakin lagi, ada nggak pesan-pesannya kira-kira? Ya ada dua sih Mas, maksudnya gini, ada kan sekarang pemilik mesin dan ada yang Kimsin. Yang pertama adalah buat teman yang belum memiliki mesin Kangen Water, pertama adalah segera ya
apalagi namanya, gali informasi ya dari para pengundang Anda ya. Bagaimana sih menjalankan bisnis ini, bagaimana sih sehingga nanti bisa memiliki mesin water sendiri ya. Terus kemudian ingat selalu di sekarang ini banyak yang bisa kita lakukan, itu apalagi banyak nih semuanya kan serba online nih ya. Jadi banyak pertemuan-pertemuan online yang Bapak Ibu bisa hadir ya, dan itu semuanya dari KAT yang termasuk malam ini tiket, kemudian ada ada health talk-nya, kemudian ada kaget online yang setiap minggu. Wah, luar biasa nih. Dulunya Mas, Bapak Ibu, kalau kita kaget nih, yang pematerinya siapa? Pematerinya ya kita nih ya. Kalaupun 2 bulan sekali kita hadirkan dari pusat. Nah, sekarang bisa kaget online, wah luar biasa, pematerinya semuanya orang-orang hebat ya. Mantap. Nah, yang terjadi pastinya adalah pastikan Bapak Ibu segera memiliki mesin kangen waternya ya, Bapak Ibu ya. Dan pesan buat teman yang sudah memiliki mesin kangen waternya, ya maksimalkan aja mesin yang sekarang yang ada ya. Kita banyak kok bisa kita lakukan dari mesin-mesin yang ada di rumah kita ya, seperti itu. Dan tentunya adalah ya kita apalagi namanya membangun aset ya dengan mengikuti kurikulum KAT ya, sehingga nanti ya penghasilan kita tetap tercipta. Dan ingat Bapak Ibu ya, yang belum memiliki mesin kangen water ya, supaya Bapak Ibu bisa segera action ya, intinya Bapak Ibu kalau sudah memiliki mesin kangen water ya siap terjun untuk membantu Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, mantap ya. Jadi tadi teman-temannya udah dengar sendiri tips-tipsnya, bukan tips, ya saran lah ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen lebih dalam lagi, itu bisa ke pertemuan ya pertemuannya online seperti itu ya. Dan adakan gathering, nanti bisa tanya pengundangnya, atau nanti mungkin ada juga grup meeting teman-teman ya, grup meeting dengan pengundangnya, nggak harus nungguin dari KT seperti itu. Yang pasti manfaatin sistemnya aja ya, kayak ya ini kebetulan aja Bidan Uni ini tim saya juga di Makassar, dari timnya Pak Jusman itu juga sama, saya di Bogor, Bidan Uni di Makassar, atau Pak Jusman di Makassar. Jadi intinya bagaimana cara saya meremote bisnis saya ya dari sistem, dari pertemuan seperti itu ya, supaya semuanya seragam. Dan tadi saya juga mengutip dari Bidan Uni ya, untuk teman-teman yang sudah punya mesinnya, maksimalin Bapak Ibu ya, karena mungkin di luar juga banyak teman-teman yang pengen banget punya mesinnya, tapi satu sisi ada yang sudah punya mesin tapi ya jalaninya gitu-gitu aja kan, sayang seperti itu ya. Nah, goals berikutnya apa nih kalau boleh tahu sampai akhir tahun, goals Bidan dengan Pak Hafiz sama suami? Silakan. Yang jelasnya goalsnya adalah paling lambat itu paling lambat di Desember itu harus 6 A2 itu, insya Allah mah berkat itu harga mati ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi yang pertama ya, saya pengen yang ada di rumah ini itu ya saya pengen besarin Mas gitu, karena banyak lah yang bisa ibaratnya banyak lah yang bisa terbantu, teman-teman yang bisa lari ke sini, misalnya bisa nanti membantu di sini ya. Terus kemudian kebetulan juga sebenarnya sih ya program baru sih, bukan program baru sih, ini adalah teknik persalinan baru yang mungkin masih di luar sana masih masih tanda kutip ya itu. Nah ini yang berani yang lakukan sekarang Mas. Jadi metodenya itu metode melahirkan ya, sedikit lagi metodenya namanya Mas Maria gitu. Macam seperti apa hubungi saya. WA saya seperti apa tuh Maria. Iya. Nah itu buat teman-teman khusus untuk yang mau konsul melahirkan aja ya, bukan bisnis seperti itu ya. Oke. Terus kalau iya. Apa namanya tadi kan pengen 6A2 dan juga pengen tadi ya punya minimal punya lebih besar lagi, bisa menjangkau membantu teman-teman dengan tadi teknik Mariam seperti itu. Nah, dengan adanya COVID ini, itu kalau di Makassar gimana sih? PSBB-nya ketat atau gimana sih? Atau masih bisa offline atau gimana? Karena offline online bisa. Karena sekarang PSBB Makassar kan nggak diperpanjang, cuman tetap aja pada keluar rumah harus tetap lengkapi perlindungan diri ya, harus tetap pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer kemana-mana ya, kemudian tetap social distancing gitu. Tetap sih. Oke. Jadi masih bisa offline ya, walaupun social distancing ya? Masih bisa ya. Alhamdulillah tim saya di Makassar ya rata-rata emak-emak tuh pada keluar rumah tuh. Kadang kalau misalnya dia foto dia nggak pakai masker, saya gurnya maskernya mana dong gitu kan. Supaya kita memberikan contoh yang terbaik juga buat mereka kan, emak-emak. Kadang kalau mau
cerita maskernya dilepasin, maskernya di sini nih gitu. Alhamdulillah sih masih offline ya. Dan mereka ya rata-rata alhamdulillah saya bersyukur banget melihat tim saya itu tiap hari selalu ada laporan closing ini. Dapat berita lagi tadi baru-baru sebelum ini ya ada tim satu lagi yang alhamdulillah udah closing lagi gitu. Alhamdulillah. Mama lagi. Ya, jadi buat ibu-ibu nih ya, malam hari ini kita lihat bidan uni, seorang bidan juga, seorang istri, seorang ibu juga bisa kok ya, plus seorang entrepreneur menjalankan bisnis ini bisa juga kok sukses ya. Jadi teman-teman semua, khususnya yang ibu-ibu ya, mungkin yang ya selama ini mungkin banyak tantangan atau kendala, sekarang bisa melihat nih ya, faktanya udah ada. Ya tinggal kita mau action apa enggak, seperti itu ya. Oke, Bidun, terima kasih buat kenapa? Oke. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kondisi saya seperti ini ya, mungkin teman-teman tim saja saya yang perempuan yang bisa yang mengenali saya gitu kan. Tapi saya tidak pernah berputus asa bahwa dengan kondisi seperti ini dengan Pak Niko saya ibarat kata mundur ke belakang gitu, enggak. Selama ini saya selalu berprinsip bahwa kita kaum minoritas ya, itu justru harus menunjukkan bahwa kita enggak selalu harus di belakang. Justru dengan kita minoritas, kita harus menunjukkan dong bahwa ya kita pun juga bisa seperti orang-orang pada umumnya. Dan itulah yang selalu di pemikiran saya dan itu adalah prinsip saya, Mas. Makanya mungkin bisa seperti sampai sekarang gitu. Masya Allah. Tuh teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya, juga buat Bidun, makasih buat waktunya dan alhamdulillah ibunya belum brojol ya gitu kan. Alhamdulillah. Salam juga buat Pak Hafiz ya, semoga bisa cepat goalsnya terwujud dan itu nanti si baby baik-baik aja, oke? Saya pamit dulu, saya ini dulu ya, behind the scene dulu ya. Terima kasih Bidun, Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini KitKat Perdana sudah selesai ya, ini bincang-bincang santai dengan bidan uni ya, dan untuk berikutnya nanti kita akan pilih lagi siapa guest speaker yang pengen kita ajak ngobrol ya, jadi kepoin terus KAT, KitKat ya, karena kita nggak tahu mungkin dari obrolan seperti ini, obrolan yang bahasanya apa ya, mungkin sedikit di luar, bukan sedikit ya, beberapa di luar ranah dari bisnis, mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, kalau malam hari ini mungkin dari ibu-ibu ya, peran sebagai istri, ibu tetap berjalan, seorang bisnis entrepreneur woman-nya juga jalan seperti itu. Nanti 2 minggu kemudian kita nggak tahu bintang tamunya siapa, tapi yang pasti teman-teman manfaatkan sistem dari KT dan ASIS ya, benar-benar kurikulum itu dijalanin semuanya, simple kok sebenarnya. Lawang tinggal depan laptop aja, depan handphone ya, modal jempol, modal kuota, itu insya Allah bisa maksimal bisnisnya, asalkan syarat ketentuan berlaku ya, dijalankan juga edukasi seperti itu ya. Nah, upcoming event, oke, saya punya upcoming event, sebentar saya klik dulu, upcoming, mana upcoming, ini dia. Oke, kita lihat di layar. Upcoming event ya, upcoming event adalah udah sini ya. Kaget online ya. Kaget online sekarang adalah hari Sabtu teman-teman Bapak Ibu. Intinya malam Minggu, malming. Jadi malming kita work from home sama keluarga ya. Malam Minggu tuh jadi di rumah kita nonton Kaget online ya. Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat dan jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, seperti itu. Sekali lagi yang tadinya hari Minggu ya siang, sekarang menjadi hari Sabtu ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat dan jam 9 waktu Indonesia bagian tengah, seperti itu. Jadi dicatat, jangan nanti nunggu ini udah ada yang terbaru seperti itu. Nah, coach siapa sih pembicaranya? Oke, kita tampilkan pembicaranya 1 2 3. Masya Allah, ini loh pembicaranya Bapak Ibu. Kaget online Sabtu ya, dengan 6A2 Dr. Jalaluddin, Masya Allah. Ini dari Palembang Bapak Ibu, leader nih, wah ini dokter ya, dokter mau menjalankan bisnis ini, mau bahasanya melepaskan jasnya gitu, tapi mau ya sharing kesehatan, ini Masya Allah Bapak Ibu ya. Dan satu lagi nih, sebentar, ini saya hilangin dulu tulisannya, oke.
Satu lagi adalah mentor saya juga, guru kita semua Bapak Ibu ya, panutan banyak orang ya, panutan banyak netizen ya. Siapa lagi kalau bukan 6A44 Dr. Wikan Handono. Masya Allah ya, teman-teman bener-bener jadwalin deh ya. Kalau bisa tanggal merahin tuh hari Sabtu, emang tanggal merah ya. Karena kenapa? Nanti Dokter Wikan akan share semuanya, akan share nanti yang edukasi Dokter Jalal nanti akan sharing tentang apa namanya bisnis ininya lebih jauh lagi oleh Dokter Wikan, Dokter Gigi ya, Dokter Gigi Wikan seperti itu. Jadi beliau ini juga apa namanya asetnya udah banyak banget ya. Kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan aset seperti itu ya, bagaimana uang itu beranak pinak. Ini Masya Allah Bapak Ibu ya, seorang pemimpin yang disiplin, tegas juga, pokoknya apa Ibu harus nonton deh seperti itu ya. Timnya merajalela, menggurita Bapak Ibu ya, di dalam dan di luar negeri seperti itu. Pastikan stay tune Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, bentar nih saya langin dulu gambarnya biar foto saya kelihatan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat atensinya. Sekali lagi, ini acara KitKat perdana, ya tiap hari Rabu, pekan kedua dan pekan keempat. Dan pekan pertama dengan pekan ketiga tuh diisi oleh Health Talk seperti itu. Ya, jadi kami 2 minggu sekali seperti itu ya. Ya, biar ada warna baru lah seperti itu. Dan pastikan kalau Health Talks dan KitKat itu sudah pasti ada di Facebook KT seperti itu. Ya, dan juga ada di KT TV. Ya, jadi stay tune di situ aja. Ya, nggak usah tunggu-tunggu link seperti itu. Ya. Sekali lagi, saya Ronny Ritz, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga teman-teman semua dijaga kesehatannya. Ya, saya mohon pamit. Saya Ronny Ritz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KitKat. Dan end broadcast.